Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Trisno Mukti. Saya dari kelas akuntansi 23A dan NPM 23412012A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi. Jadi siklus pengeluaran expenditure cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan proses pembelian barang atau jasa dari pihak eksternal, pemasok, hingga pembayaran kepada pemasok tersebut. Siklus ini dimulai dari permintaan pembelian internal, pembuatan pesanan, pembelian, penerimaan barang atau jasa, pencatatan pencatatan kewajiban, utang usaha, hingga pelunasan utang. Jadi menurut Romney and Steinberg 2015, the expenditure cycle is a recurring set of business activity and related data processing operational associated with the purchase of and paying for good and service. Jadi artinya tuh siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pengolahan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Jadi komponen utamanya sendiri itu adalah pemesanan barang dan jasa. Ini merupakan proses awal di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa, lalu membuat dokumen permintaan pembelian, dan melanjutkannya dengan membuat purchase order kepada pemasok. Tahap ini sendiri bertujuan memastikan bahwa pembelian dilakukan secara sah dan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya tuh ada penerimaan barang dan jasa. Setelah pesanan dikirim oleh pemasok, bagian penerimaan akan memeriksa jumlah, kualitas, dan kesesuaian barang dan jasa yang diterima dengan pesanan. Selanjutnya hasil pemeriksaan dicatat dalam dokumen receiving report. Langkah ini sendiri penting untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pengiriman. Selanjutnya itu pencatatan hutang. Setelah barang diterima, perusahaan mencatat kewajiban untuk membayar kepada pemasok berdasarkan dokumen faktur yang diterima. Proses ini dilakukan oleh bagian akuntansi untuk mencatat utang usaha secara tepat dan akurat. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembayaran kepada pemasok. Pada saat jatuh tempo, bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan syarat yang telah disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, cek, atau transfer bank, dan harus disertai otoritas agar sesuai dengan pengendalian internal. Sebagai contohnya itu sendiri ini adalah siklus pengeluaran. Jadi itu ada dari pembeli melakukan pembelian dan menyimpan datanya itu dengan diarsipkan pada pesanan pembelian dan diarsipkan sesuai abjad secara manual. Selanjutnya dari pemasok, nah dikirimkan slip dokumen pengepakan. Selanjutnya itu di verify order count and inspect, dan ini sendiri disimpan secara manual atau tidak menggunakan komputer. Nah dari pembelian tadi juga selanjutnya itu dikirim ke verify order count and inspect, juga disimpan secara manual dan tidak menggunakan komputer. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi dari sistem permintaan pembelian. Nah pertama itu fungsi permintaan pembelian. Ini sendiri untuk mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa dan membuat dokumen permintaan pembelian. Yang kedua itu ada fungsi pembelian. Ini sendiri untuk memilih pemasok, membuat pesanan pembelian, dan bernegosiasi dengan vendor. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Ini sendiri menerima dan memeriksa barang yang datang, mencocokkan dengan pesanan, dan membuat receiving report. Yang keempat ada fungsi penyimpanan. Ini sendiri menyimpan barang yang telah diterima dengan aman. Yang kelima ada fungsi akuntansi atau pencatatan utang, mencatat kewajiban utang berdasarkan dokumen faktur dan dokumen pendukung lainnya. Yang keenam ada fungsi kasir atau keuangan. Ini adalah melakukan pembayaran utang kepada pemasok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan dan audit internal. Fungsi ini untuk memantau seluruh proses siklus pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah berlaku di perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah siklus pengeluaran merupakan salah satu bagian penting dalam sistem informasi akuntansi
yang berfungsi mengelola proses pembelian barang dan jasa hingga pelunasan kewajiban kepada pemasok. Siklus ini mencakup 4 aktivitas utama, yaitu pemesanan, penerimaan, pencatatan utang, dan pembayaran. Setiap tahap dalam siklus pengeluaran melibatkan berbagai fungsi seperti bagian pembelian, gudang, akuntansi, hingga kasir yang semuanya harus bekerja secara terkoordinasi dan sesuai prosedur untuk memastikan efisiensi operasional dan mencegah kesalahan maupun kecurangan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi pengeluaran dilakukan secara sah, tepat waktu, akurat, dan ekonomis, sehingga mendukung kesehatan keuangan serta kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Mungkin sekian saja materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.